Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran pendidikan Al-Quran Hadis kelas 9. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat optimis, kemudian ikhtiar atau usaha. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menguatkan keduanya, yaitu dengan sikap tawakal. Kita akan mempelajari sikap tawakal dari Quran Surat Ali Imran ayat 159 serta hadis terkait. Nah, namun seperti biasa, sebelumnya mari kita bertadarus terlebih dahulu, yakni Quran Surat Ali Imran ayat 159. Silahkan nanti diikuti, kita baca bersama-sama dari ta'awud ya, kita ulangi 2 kali. Wahid, isnan, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fi amri fa idza ghazamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sekali lagi. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza ghazamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Kamu di sini Nabi Muhammad ya. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, bagaimana toh sifat tawakal atau tindakan tawakal yang diperintahkan dari ayat ini? Yuk, mari kita lihat pengertiannya dulu. Tawakal. Tawakal itu berasal dari kata tawakala. Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan menyerahkan, mempercayakan, atau mewakilkan. Jadi semuanya itu diserahkan kepada siapa? Kepada Allah tentunya ya. Apapun itu diserahkan, dipercayakan, dan diwakilkan kepada Allah, karena Allah sebaik-baiknya wakil ya. Kalau secara istilah, ada ulama yang menyampaikan bahwa tawakal itu merupakan aktivitas hati. Jadi di sini aktivitas hati, bukan suatu aktivitas mulut saja, tapi hati, yang menyandarkan segala sesuatu kepada Allah semata atas usaha yang telah dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar pasrah, tetapi ada usaha yang sudah dilakukan. Nah, apapun hasilnya nanti, ia akan ikhlas menerimanya. Nah, itu adalah orang yang bertawakal. Jadi tawakal yang benar itu, yang pertama tentu kita harus yakin. Harus yakin ya, optimis. Kemudian ada usaha. Setelah yakin bahwa ada kebaikan dari setiap yang kita usahakan, kemudian kita berusaha semampu mungkin, barulah hasilnya nanti
diserahkan kepada Allah atau yang dinamakan dengan tawakal. Tawakal dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Yuk kita simak lagi arti dari atau terjemahan dari surat tadi. Maka disebabkan rahmat dari Tuhanmu lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ini ada sifat yang harus kita teladani dari sifat Rasulullah, yakni sifat lemah lembut. Nah, Rasulullah itu sejak kecil tidak pernah yang namanya berbohong, tidak pernah yang namanya berkata kasar. Bahkan di tempat misalkan di pasar atau di terminal ya kalau sekarang, yang kadang-kadang kata-katanya nggak baik, Rasulullah tidak pernah melakukan hal itu. Nah, bahkan ketika Rasulullah itu dicaci maki, Rasulullah tidak pernah membalas dengan kata-kata yang lebih buruk, bahkan sama pun nggak pernah. Rasulullah selalu membalasnya dengan kebaikan. Pernah dicaci maki oleh orang yang buta, tapi Rasulullah malah membalasnya dengan kebaikan, yaitu menyuapi makanan. Sementara orang yang buta tadi tidak mengetahui bahwa yang dicaci makinya adalah orang yang menyuapi. Nah, kenapa kok Rasulullah bisa lemah lembut? Karena itu ternyata adalah rahmat dari Allah. Allah yang menjaga. Allah menjaga sejak kecil. Nah, di sini yang harus kita teladani. Bagaimana Allah itu bisa menjaga Rasulullah? Ya karena dari kecilnya sudah tumbuh sifat lemah lembutnya. Kalau kita karena tidak ada jaminan dijaga oleh Allah bagaimana sifat lembutnya, maka kita harus meminta, berdoa kepadanya agar dijaga oleh Allah terhadap sifat-sifat yang mungkin kita belum punya. Jadi kalau misalkan kita belum punya sifat lemah lembut, ya minta kepada Allah. Nah, jadi sini ada kata terhadap mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah para sahabat Rasulullah. Jadi para sahabat Nabi, bahkan orang-orang musyrik Mekah saat itu yang mungkin belum tahu tentang Rasulullah, tentang kebenaran dari wahyu yang ia bawa, Rasulullah selalu berlemah lembut. Berbeda dengan mereka yang sudah jelas-jelas tahu tapi menentang. Rasulullah bersikap tegas namun tidak kasar. Kemudian karena itu maafkanlah mereka, maksudnya kesalahan dari para sahabat. Mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Urusan apa? Kalau di sini dicontohkan menurut tafsir itu berbagai masalah yang dihadapi. Kalau secara konteksnya itu waktu perang Badar ya. Tetapi ini adalah luas ya urusan itu, apapun itu urusannya. Kemudian kalau sudah sepakat, maka diwajibkan kepada kita semua untuk bertawakal atau menyerahkan hasilnya kepada Allah. Yang penting usaha. Nah, makna yang dapat kita ambil dari Quran surat Ali Imran ayat 159 itu apa toh? Yang pertama, kita itu diperintahkan mencontoh sifat Nabi yang lemah lembut kepada sesama muslim, terutama sahabat ya, dan tegas pada orang yang melanggar aturan agama. Tegas bukan berarti kasar. Kemudian yang kedua, bermusyawarah dalam menetapkan suatu kebijakan. Jadi kalau misalkan mau menetapkan kebijakan yang tentang organisasi misalkan, ya lebih baik bermusyawarah. Jangan menetapkan secara semena-mena. Kemudian yang ketiga, mengusahakan hasil musyawarah dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Mengusahakan maksudnya ya kalau hasil musyawarah itu sudah jadi, maka segera mungkin dilaksanakan, dimaksimalkan. Nah, perkara hasilnya baik buruk itu nanti Allah yang menentukan. Nah, Allah itu sangat suka kepada orang yang bertawakal kepadanya. Nah, jadi Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Baik. Dalam hadis dari Umar radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, pastilah Allah akan memberikan rizki kepada kalian, sebagaimana Allah memberi rizki pada seekor burung. Pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang sore hari dalam keadaan perut yang kenyang. Di sini Allah memberikan pesan kepada kita bahwa
kita itu kalau tawakal secara benar, bertawakal sebenar-benarnya, jadi tidak ada keraguan dalam diri kita akan kebaikan yang diberikan oleh Allah, maka tidak ada rasa khawatir akan kehilangan rezeki. Kita tuh tidak perlu khawatir. Misalkan kita nggak perlu khawatir besok itu bisa makan atau tidak, itu nggak boleh ya. Nah, bagaikan burung ya, seekor burung, ini ada perumpamaan seekor burung di sini. Tata cara tawakal dari seekor burung itu yakin akan rezeki yang diberikan oleh Allah. Burung itu nggak punya pekerjaan, tetapi nyatanya dia bisa menghidupi anaknya, karena ia yakin akan rezeki yang diberikan oleh Allah. Kemudian berusaha semaksimal mungkin terbang mencari makanan kemanapun ia pergi. Nyatanya dia pulang dengan perut yang sudah kenyang dan tidak membawa lebih untuk hari esok. Apakah burung itu pernah membawa kantong saku untuk disimpan di hari esok? Tentu tidak. Mungkin membawa makanan pulang untuk anaknya habis saat itu juga dan tidak menyisakan untuk esok. Nah, seperti itulah tawakal ekor burung, masa kita kalah ya. Jadi harus yakin akan kebaikan yang diberikan oleh Allah seperti seekor burung. Nah, tadi juga kemarin juga ada yang bertanya tentang bagaimana kalau kita sudah berusaha, sudah yakin tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan dan kita menyerah, boleh apa tidak? Tentu tidak boleh ya. Kalau kita memang benar-benar menginginkan sesuatu, mencita-citakan sesuatu yang memang baik, itu kita tidak boleh menyerah, karena disitulah sebenarnya Allah itu menilai usaha, bukan menilai hasil. Karena hasil itu yang menentukan Allah. Usaha yang kita lakukan itu yang dinilai oleh Allah, yang diberi pahala oleh Allah. Ada yang 1 kali usaha berhasil, ada yang bahkan 1000 kali belum berhasil, tapi 1001 kali dia sudah berhasil. Nah, jadi itu rahasianya Allah soal hasil itu. Yang penting usaha, karena Allah itu menilai dari usaha, bukan dari hasilnya saja. Nah, tentunya kalau usahanya baik, Allah akan memberi balasan yang lebih baik. Jadi itu ya tentang tawakal. Maka apapun yang kalian cita-citakan, kemudian kalian usahakan, semuanya harus dipasrahkan kepada Allah. Kalau belum tercapai, usahakan lagi, karena disitulah letak pahala yang besar di situ, di dalam usaha seseorang. Ada kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Kita ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.